di mana insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan seputar tafsir, ya. Yang mana kita masih membahas tafsir juz yang ke-30 atau juz yang terakhir atau juz amma, di mana insya Allah untuk malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan tafsir surat Al-Fil. Leres nih, Pak? Surat Al-Fil nih. Terakhir surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk surat Al-Fil. Surat Al-Fil tentunya surat yang tidak asing bagi kita semua, termasuk juga surat yang sering dibaca ketika sholat, ya, baik oleh imam maupun ketika kita sedang sholat sendirian. Ini surat yang umum dihafal oleh kaum muslimin. Al-Fil itu artinya gajah. Di filun itu artinya hewan gajah. Di mana sebagaimana kita ketahui surat Al-Fil ini berkaitan dengan tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dipimpin oleh sinten, Pak? Macam napa? Oh, macam. Dipimpin oleh sinten? Gajah Mada napa sinten? Pak Gajah Mada. Sinten, Pak, yang memimpin? Abrahah. Nggih. Abrahah niku sinten? Siapa Pak Abrahah itu? Raja di negeri Yaman, ya. Raja di negeri Yaman, penguasa negeri Yaman saat itu, yang sebenarnya dia merupakan kaki tangannya Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah, ya, penguasa negeri Habasyah, negeri Ethiopia kalau sekarang, ya, di Afrika. Nah, kerajaan Habasyah itu ketika itu berhasil menguasai wilayah Yaman. Nah, kemudian Raja Najasyi, pemimpin tertinggi kerajaan Habasyah, kemudian menunjuk Abrahah sebagai gubernurnya, ya, istilahnya sebagai gubernur di wilayah Yaman, sebagai pemimpin di daerah Yaman. Maka Raja Abrahah atau Abrahah ketika itu di bawah kepemimpinan Raja Najasyi. Ya, kita baca dulu suratnya, nanti insya Allah akan kita sampaikan mungkin kisah secara singkat, ya, lebih lanjutnya tentang kisah tentara bergajah. Terdiri dari 5 ayat, ya, surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat yang juga termasuk surat Makkiyah, yang artinya turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kita baca dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rabbmu memperlakukan tentara bergajah? Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada para hambanya, kepada kaum muslimin dan juga kepada kaum musyrikin ketika itu tentang peristiwa tentara bergajah. Yang mana peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa yang tercatat dalam sejarah, dan bahkan tahun terjadinya peristiwa ini dinamakan dengan Amul Fil, tahun gajah.
Dan di tahun tersebut lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan beliau lahir 50 hari setelah peristiwa tentara bergajah. Yang jelas Rasulullah lahir di tahun gajah, di tahun terjadinya peristiwa ini. Karena memang nanti sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini nanti, bahwa peristiwa dihancurkannya tentara bergajah ini merupakan salah satu muqaddimah, pendahuluan dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salah satu tanda akan diutusnya beliau. Kemudian di ayat berikutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kaid itu tipu daya, makar, rencana buruk, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka, ya tipu daya tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, ya, rencana jahat mereka untuk menghancurkan Ka'bah fi tadlil, sia-sia, gagal total. Bahkan semuanya, hampir semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa arsala alaihim thayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka, kepada pasukan bergajah, thayran ababil, burung-burung yang berbondong-bondong. Jadi rombongan burung datang, ya, di atas langit mendatangi pasukan bergajah tersebut, tarmihim bihijaratin min sijil, yang kemudian burung-burung tadi melempari tentara bergajah dengan batu yang panas dari tanah yang terbakar. Sijil itu artinya tanah yang dibakar, ya, jadi tanah yang dibakar sampai keras. Dan juga sijil ini merupakan salah satu nama dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa batu yang dibawa oleh rombongan burung tersebut itu berasal dari batu neraka, yang kemudian dilemparkan kepada tentara bergajah. Ya. Jadi burung yang berbondong-bondong, ababil itu bukan nama burungnya ini. Jadi ababil itu artinya berbondong-bondong, banyak jumlahnya. Bukan berarti namanya, nama burungnya burung ababil, ya, keliru kalau dipahami seperti itu. Apakah ada burung namanya burung ababil, Pak? Yang mungkin yang hobi melihara burung, ada yang tahu mungkin. Baik. Jadi ababil itu sifat bagi burungnya. Burungnya datang berbondong-bondong, rombongan, keroyokan. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tentara bergajah tadi ketika dilempari batu-batu yang panas oleh rombongan burung tadi, ka'asfim ma'kul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Jenengan pirsa nggih, godhong niku nek dipangan ular pripun, Pak? Telas nggih. Keruak-keruak terus napa lama-lama habis. Nggih, sedikit demi sedikit. Lama-lama habis daun tadi. Jadi keadaan tentara bergajah saat itu benar-benar mengenaskan. Ya, anggota tubuh mereka itu terputus satu persatu. Ya, kulit mereka mengelupas, daging mereka mengelupas. Akhirnya tubuh mereka pun cuil sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka pun tewas mengenaskan. Ya, seperti itu keadaannya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau dan juga dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ngeri mboten niku? Ngeri nggih. Bayangne pun ngeri. Keadaannya seperti itu. Jadi batu-batuan yang dilemparkan tadi itu menyebabkan, ya, ketika mereka terkena batu tersebut selain panas,
itu menyebabkan kulit mereka gatal. Kulit mereka gatal luar biasa. Kemudian ketika mereka menggaruk kulit mereka yang gatal tadi, terkelupas kulitnya. Terkelupas kulitnya sekalian sama daging-dagingnya. Ya. Itu sampai seperti itu. Akhirnya kemudian lama-kelamaan mereka sudah dalam keadaan yang seperti itu. Akhirnya mereka pun tewas satu persatu dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lihat di sini penjelasan dari Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala. Di sini beliau langsung menyebutkan langsung ya secara utuh, tidak beliau jelaskan satu demi satu ayat-ayatnya karena sudah ma'ruf tentang kisah tentara bergajah. Bapak jenengan sami kan sampun angsal criosen niki saking SD nggih, Pak nggih. SD insyaallah sampun angsal nggih. Kisah ini nggih. Kalau saya dulu SD sudah dapat kisah tentang tentara bergajah ini. Karena anak-anak SD sudah disampaikan. Mungkin TK juga sudah dapat kisah tentang tentara bergajah. Beliau mengatakan di sini, "Amma ra'aita min qudratillahi wa 'azimi sya'nih." Bukankah kau melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa agungnya perkara dan betapa agungnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan atau menurunkan hukumannya kepada tentara bergajah. Wa rahmatihi bi'ibadihi, serta bagaimana kasih sayang Allah kepada para hambanya. Wa adillati tauhidih, dan bagaimana ini peristiwa ini merupakan bukti akan kebenaran tauhid. Ya. Bukti akan kebenaran tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa siddiqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukti akan kejujuran utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam peristiwa tentara bergajah ini terdapat salah satu bukti atau contoh dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga bagaimana kasih sayang Allah kepada para hambanya. Karena ketika itu Allah melindungi bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah yang kemudian menjadi kiblatnya kaum muslimin. Walaupun ketika itu kota Mekah Al-Mukarramah saat itu masih dipenuhi dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Ya, bahkan di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang disembah. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi kota Mekah, melindungi Ka'bah, dan mengangkat pamor atau kedudukan orang-orang Quraisy, ya. Karena tentunya peristiwa tentara bergajah ini kemudian dihancurkannya tentara bergajah dengan kekuatan yang di luar nalar manusia, itu jelas menunjukkan bahwasannya itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak hanya orang-orang Quraisy, tapi juga kabilah-kabilah Arab lainnya yang ketika itu mereka menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ya. Bahkan ini para ulama ketika meneliti banyak dalam literatur kuno, ya tulisan-tulisan kuno, ada banyak yang menulis kisah dimusnahkannya tentara bergajah ini, ya, oleh orang-orang dahulu, orang-orang Arab dahulu menulis kisah ini. Ya, jadi ini memang benar-benar sebuah kisah yang benar-benar terjadi di zaman dahulu, tepatnya di tahun 571 Masehi, ya, di tahun lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, melindungi Ka'bah, melindungi kota Mekah, sekaligus ketika itu terangkatlah kedudukan orang-orang Quraisy. Mereka menjadi kabilah Arab yang paling disegani di Jazirah Arab.
Karena mereka benar-benar melihat bagaimana orang-orang Quraisy yang mereka diberi tugas untuk melindungi Ka'bah, mereka mendapatkan pertolongan langsung dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan semua itu sedangkan orang-orang Quraisy ketika itu masih di atas kesyirikan? Ya tentunya banyak hikmah di balik semua itu. Ya di antaranya karena memang di kota itulah Rasulullah akan lahir dan beliau akan diutus. Dan kelak kemudian orang-orang Quraisy mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang terdepan dalam memperjuangkan Islam selanjutnya. Jadi tentunya ada hikmah di balik semua itu. Ya, di balik setiap peristiwa itu tentunya ada hikmah, ada tujuan tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika itu lebih menolong ya, lebih membela orang-orang Quraisy yang di atas kesyirikan dibandingkan orang-orang dari negeri Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ketika itu mereka di atas agama Nasrani. Padahal agama Nasrani itu masih lebih baik dibandingkan agama kesyirikan. Ya. Karena agama Nasrani mereka ketika itu juga masih mengambil sebagian ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, walaupun sudah mulai tercampuri kesyirikan, tapi keadaan mereka lebih baik dibandingkan orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrikin kota Mekah saat itu. Maka dijelaskan oleh para ulama hal ini. Jadi banyak hikmah di balik semua itu tentunya. Ya. Kemudian ma fa'alahu Allah bi ashabil fil, terkait dengan apa yang Allah lakukan terhadap tentara bergajah. Alladzina kadu baitahu al-haram wa aradu ikhrabahu, di mana mereka tentara bergajah dahulu mereka hendak berencana jahat terhadap Baitullah al-Haram, terhadap Ka'bah, bangunan Ka'bah. Ya, bangunan yang paling mulia di atas muka bumi. Baitullah Al-Haram itu merupakan masjid, ya, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang dibangun di atas muka bumi. Tentunya ini bukan bangunan yang sembarangan. Dan kemudian hendak dihancurkan oleh tentara bergajah saat itu. Ya, lebih tepatnya hendak dihancurkan oleh Abrahah. Jadi ini sebenarnya di balik semua ini adalah rencananya Abrahah. Lah kenapa Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah saat itu? Ya. Kenapa Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah saat itu? Alasannya kenapa? Tentunya ada alasannya jemaah. Lah tadi kita sebutkan bahwa Raja Abrahah tadi di bawah kepemimpinan siapa tadi? Raja Najasyi. Ya. Dan Raja Najasyi dan juga penduduk Habasyah secara umum mereka di atas agama Nasrani. Dan mereka juga masih punya hubungan dekat dengan kerajaan Romawi, yang merupakan pusat agama Nasrani. Maka ketika itu Abrahah dia ingin ingin membuat Raja Najasyi terkesan, ingin membuat Raja Najasyi semakin suka dengan dirinya. Jadi supaya dia semakin mendapatkan kedudukan di sisi Raja Najasyi dan juga di sisi Raja Romawi. Akhirnya ketika itu Abrahah pun membangun gereja yang sangat besar di negeri Yaman. Tepatnya di kota Son'a yang sekarang menjadi ibu kota negeri Yaman. Sampai sekarang masih ada bekas bangunannya. Tapi sekarang sudah dijadikan sebagai tempat sampah. Ya. Tapi dulu itu bekas gereja terbesar yang pernah ada di negeri Yaman, yang dibangun oleh Abrahah. Saking besarnya gereja tersebut sampai-sampai dinamakan dengan Al-Qulais. Al-Qulais itu dari kata kolansuah. Dengan pirsa kolansuah niku napa artine? Kolansuah niku peci niku. Kolansuah bahasa Arabnya
Qalansuah itu bahasa Arab, artinya peci. Kenapa dinamakan Al-Qulais? Karena saking tingginya gereja tadi, orang kalau melihat ke atas pecinya jatuh. Maka dinamakan Al-Qulais. Gerejanya besar, tinggi. Lah Abraha ini ingin Al-Qulais ini menjadi saingan bagi Ka'bah. Karena dia benci, nggak suka orang-orang Arab itu, mereka punya kemuliaan. Ya, Abraha ini kan bukan orang Arab ya, orang Habasyah, orang Afrika. Ka'bah dijadikan sebagai bangunan pusat tempat melaksanakan ibadah orang-orang Arab. Tiap tahun didatangin ketika musim haji. Lah Abraha ingin menggantikan Al-Qulais sebagai penggantinya Ka'bah. Lah setelah dibangun Al-Qulais, akhirnya dia pun berencana untuk menghancurkan Ka'bah supaya manusia itu ganti kiblatnya ke Al-Qulais. Maka akhirnya dia berencana untuk membawa pasukan yang banyak, bahkan disertai dengan beberapa ekor gajah. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 gajahnya ketika itu. Gajah itu kan hewan yang nggak umum di Jazirah Arab ya. Orang Arab melihat gajah yang gumun ketika itu. Wah, enak hewan gede ini. Itu gajah itu jadi ketika itu memang hewan yang nggak umum dilihat oleh orang Arab. Jadi ketika mereka melihat hewan sebesar itu takut. Ya. Diiringi dengan tentara yang jumlahnya sangat banyak ketika itu. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, mana tadi? Fatajahazu li ajli dzalik. Maka pasukan bergajah tadi pun mengarah ke negeri Mekah, ya, berjalan menuju ke negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Wastashabu ma'ahum al-filah lihadmihi, dan pasukan tersebut disertai dengan beberapa ekor gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah tadi mau dihancurkan dengan kekuatan gajah tersebut. Nah, kalau orang ya susah, kalau tenaga manusia susah menghancurkan. Maka dibawalah hewan gajah dari Yaman ke Mekah. Waja'u bijam'in la qibala lil arabi bihi, serta mereka membawa pasukan yang jumlahnya tidak akan mungkin bisa ditandingi oleh kabilah-kabilah Arab ketika itu. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Jadi ketika itu nggak ada yang berani. Kabilah-kabilah Arab ketika melihat long march, ada pasukan yang jumlahnya sangat banyak berjalan dari Yaman ke Mekah. Itu kabilah-kabilah Arab yang dilewati, mereka nggak ada yang berani untuk menghalangi. Padahal mereka sudah tahu ini pasukan ini tujuannya hendak menghancurkan Ka'bah. Dan mereka sebenarnya juga tidak mau Ka'bah dihancurkan karena itu bangunan yang mereka agungkan, yang mereka muliakan. Tapi mereka nggak bisa apa-apa. Akhirnya ada yang berusaha untuk menghadapi pasukan tadi. Ada namanya Nufail bin Habib, ya, Al-Khaz'ami. Dia berusaha untuk menyegat pasukan bergajah tadi, dilawan dengan pasukan yang dia miliki, tapi akhirnya kalah. Kemudian akhirnya ditawan Nufail ini tadi, ya, ditawan oleh Raja Abraha. Kemudian ketika hendak dihukum mati, akhirnya Raja Abraha punya ide yang lebih baik, lebih bagus. Akhirnya Nufail ini dipaksa menjadi penunjuk arah untuk menuju ke Mekah, ya, sebagai penunjuk arah. Jadi supaya jalannya semakin lancar. Akhirnya Nufail pun mau tidak mau, karena di bawah ancaman, akhirnya dia pun menjadi penunjuk arah Raja Abraha untuk menuju kota Mekah. Sampai akhirnya ketika itu tentara bergajah sampai di wilayah namanya Al-Mughammas, ya. Sampai di wilayah namanya Al-Mughammas. Itu sudah dekat dengan kota Mekah. Ya, sedekat sekitar, letaknya di sekitar kota Taif. Jadi kota Taif dengan kota Mekah itu jaraknya sekitar 100 km. Jadi sudah dekat tentunya, ya. Sudah ribuan kilometer ditempuh pasukan dari Yaman. Sudah dekat dengan kota Mekah. Dan di wilayah Al-Mughammas itu kemudian ada kisah yang menarik terkait dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama
Sinten? Abdul Muttalib. Ya. Yang mana ketika itu Abdul Muttalib merupakan pemimpinnya orang-orang Quraisy. Ya. Maka ketika tentara Abroha tadi sampai di wilayah Al-Mughammas, di situ didapati ada peternakan unta yang banyak jumlahnya. Akhirnya dirampas unta-unta tadi oleh Raja Abroha. Ya. Kan ya sembari menyelam minum air gitu istilahnya. Jadi ada keuntungan tambahan, selain dia bisa menghancurkan Ka'bah, dia juga dapat rampasan unta ya, ratusan ekor. Dan di antaranya ada 200 ekor unta miliknya Abdul Muttalib yang diambil oleh Raja Abroha ketika itu. Akhirnya mendengar hal tersebut, Abdul Muttalib pun menghadap Abroha. Ya, ketika itu Abdul Muttalib sebenarnya dia memerintahkan kepada orang-orang Quraisy agar membiarkan saja tentara bergajah apapun yang hendak mereka lakukan. Ya. Mereka tidak berani untuk melawan. Abdul Muttalib memerintahkan orang-orang Quraisy jangan sampai melakukan perlawanan. Wis tekno wae, delokon wae bakalan piye pasukan iku mau. Ya, akan seperti apa hasilnya yang akan mereka dapatkan nanti. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Quraisy yang walaupun ketika itu mereka berada di atas kesyirikan, yang masih berada di atas kesyirikan, tapi mereka itu menetapkan tauhid rububiyah. Mereka yakin tentang tauhid rububiyah. Napa Pak tauhid rububiyah? Tasih kemutan mboten? Tauhid rububiyah itu meyakini Allah lah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam ini. Walaupun mereka akhirnya tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah, tapi mereka menetapkan tauhid rububiyah. Mereka meyakini hal itu. Termasuk mereka yakin Ka'bah itu milik Allah. Allah yang akan melindunginya. Lihat saja nanti bagaimana hasil atau akibat yang akan dialami oleh tentara bergajah tersebut. Akhirnya Abdul Muttalib pun menghadap Raja Abroha. Raja Abroha ketika itu kagum dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu juga seorang yang tampan, ya, orang yang gagah, tampan, pemberani, datang sendirian tanpa pengawal. Bayangkan, datang sendirian Abdul Muttalib, ya, menghadap Raja Abroha. Ya, ini yang dihadapi Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin yang hendak menghancurkan Ka'bah, mau menyerang kota Mekah. Abdul Muttalib datang sendirian. Abroha langsung kagum, langsung turun dari singgasananya, dari kursinya, kemudian turun menemani Abdul Muttalib duduk di atas permadani. Ya, langsung disambut oleh Abroha. Kagum dia. Wah, ini luar biasa, ini pemimpin sejati. Terus ketika ditanya lewat terjemahan, penerjemah tentunya, karena Abroha tidak bisa bahasa Arab, Abdul Muttalib juga nggak bisa bahasa Habasyah. Akhirnya lewat penerjemah, Abroha minta supaya ditanyakan apa keinginan dia, apa tujuan dia datang ke sini. Maka Abdul Muttalib pun menjawab, tujuan saya ke sini wahai raja, saya hanya ingin meminta kembali unta-unta saya yang jenengan ambil. Hanya itu keinginan saya datang ke sini. Abroha langsung kaget, loh piye to ki? Ya, dia seorang raja pemimpin, dia yang seharusnya bertanggung jawab atas Ka'bah, yang dia tahu Ka'bah akan saya hancurkan, tapi dia hanya memikirkan hartanya sendiri. Akhirnya Abroha kecewa, ya, nggak jadi kagum dengan Abdul Muttalib. Kemudian pas ditanya, kenapa kamu hanya memikirkan unta-untamu saja, tapi engkau tidak memikirkan bangunan suci yang kalian muliakan, yang kalian jadikan sebagai tempat ibadah? Maka apa jawaban dari Abdul Muttalib ketika itu? Maka beliau mengatakan, inni ana rabbul ibil. Sesungguhnya saya hanyalah pemilik unta-unta tadi. Wa inna lil bait rabban sayamna'uhu. Adapun al-bait, Ka'bah, itu ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Masya Allah. Ini kalau seorang mengatakan ucapan seperti itu, pastinya dia yakin Allah lah yang akan melindungi Ka'bah. Dia yakin seyakin-yakinnya. Ya, itu kalimat yang diucapkan oleh Abdul Muttalib di hadapan Abroha. Akhirnya Abroha mau mengembalikan unta-untanya Abdul Muttalib tadi, tapi kemudian Abroha tetap bersikeras untuk menghancurkan Ka'bah. Ya sudah, akhirnya Abdul Muttalib pun
Ketika itu sudah diingatkan Abrahah, maka Abrahah tetap mengatakan tidak akan ada yang bisa menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah hari ini. Maka Abdul Muthalib hanya mengatakan anta wadaka, ya sudah terserah karmu, saya sudah memperingatkan. Nah, akhirnya kemudian dilihat dari kejauhan. Abdul Muthalib hanya melihat dari kejauhan bersama orang-orang Quraisy yang lainnya. Maka sampai tadi di wilayah Al-Muqammas tadi, masih di wilayah Al-Muqammas. Akhirnya ketika itu ya kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Sa'di sambil kita lanjutkan di sini. Jadi kayak dongeng begini. Minal Habasyah wal Yaman, di mana tentara tersebut dari wilayah Habasyah dan dari negeri Yaman. Jadi ada yang dari negeri Yaman, ada juga pasukan tambahan dari Habasyah. Falamma intahau ila qurbi Makkah walam yakun bil Arab mudafa'ah wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum arsalallahu alaihim tayran ababil. Maka tatkala mereka sudah dekat dengan kota Mekah, ada yang mengatakan di wilayah Al-Muqammas tadi, maka ketika itu gajah-gajah yang mereka bawa itu nggak mau maju, berhenti semuanya, mogok, Pak. Apa istilahnya? No. Mego. Jadi gak mau maju, disuruh maju gak mau maju. Ketika disuruh maju mengarah ke arah Mekah, masuk ke Mekah gak mau maju mereka. Ketika diarahkan sebaliknya ke arah yang berbalikan, mau maju, mau berjalan lagi gajah tadi. Akhirnya terhenti di situ pasukan bergajah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirim tadi tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, ya. Yang dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ya, dikatakan beliau mengatakan burung-burung tersebut keluar dari tengah laut dan kepala mereka bagaikan kepala hewan buas. Manuk nopo Pak niku? Wallahu a'lam, ya. Apa jenis burung yang Allah utus saat itu, ketika itu pada peristiwa tersebut? Tepatnya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus rombongan burung-burung untuk menghancurkan tentara bergajah. Tahmilu hijaratan mahmatan min sijil, di mana tiap burung itu membawa satu hijarah, satu batu kecil. Ya, batu kecil, karena kalau besar-besar ya nggak kuat ya burungnya. Tapi tidak tahu burungnya seberapa besarnya juga nih. Ya jelas hijarah itu batu kecil, ya, membawa batu yang dipanasi, yang dipanaskan, batu yang panas. Ya. Faramathum biha, maka burung-burung tadi pun melempari tentara tadi dengan batu tersebut. Kira-kira burung itu bisa melempar atau tidak, Pak? Menjatuhkan kan? Menjatuhkan. Ya. Nggak bisa lempar kan burung itu? Ada burung yang bisa melempar, Pak. Menjatuhkan, ya, atau mungkin melempar dengan cucuk mereka, ya bisa jadi dengan paruhnya itu. Tapi yang jelas lemparan burung itu seberapa sih? Seberapa kencangnya kan? Nggak kencang tentunya. Tapi lemparan burung tadi, batu tadi dari burung tadi bisa membinasakan tentara bergajah dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya fasaru ka'asfim ma'kul, maka jadilah tentara tersebut bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama, oleh Ibnu Katsir juga diantaranya. Jadi batu tersebut ketika mengenai pasukan bergajah tadi, akhirnya tubuh mereka langsung mereteli, istilahnya mereteli. Dan juga mereka merasakan gatal yang luar biasa, dan ketika mereka garuk terkelupas kulitnya dan juga dagingnya, ya, subhanallah. Akhirnya mereka tewas dengan mengenaskan. Adapun Abrahah ketika itu disebutkan dalam sebuah riwayat, Abrahah dia masih bisa selamat. Allah masih menunda kematiannya untuk semakin menyiksa dia. Jadi dia akhirnya ketika itu masih hidup dengan tubuh yang sudah berantakan, dia kembali ke Yaman sampai di Son'a. Ketika sampai di Son'a, tempat pusat kepemimpinannya, dadanya terbelah, jantungnya keluar, akhirnya dia tewas dalam keadaan yang mengenaskan seperti itu. Ya, maka itu hukuman yang Allah berikan kepada tentara bergajah yang mereka dengan sombongnya hendak menghancurkan
bangunan milik Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang dibangun oleh orang-orang yang saleh, oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Pondasinya dibangun oleh malaikat, kemudian disempurnakan bangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, yang kemudian akan menjadi kiblatnya kaum muslimin. Ya. Maka wakafallahu syarrahu, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari keburukan mereka. Waradda kaidahum fi nuhurihim, dan Allah kembalikan tipu daya mereka kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Akhirnya mereka pun tewas ketika itu. Tapi ada sebagian, dalam sebuah riwayat Aisyah pernah menceritakan, jadi ada sebagian pasukan itu yang selamat, tapi itu justru menjadi tanda, istilahnya apa? Saksi hidup dari peristiwa tersebut. Ada salah satu pawang gajah dari tentara bergajah tadi masih hidup ketika Aisyah, berarti Aisyah sudah lahir, ketika masih kecil dia pernah melihat salah satu pawang gajahnya tentara bergajah itu dalam keadaan sudah buta, dia ngemis di kota Mekah. Jadi pengemis di kota Mekah. Ya. Itu mungkin sebagai Allah sisakan sebagiannya sebagai pengingat, peringatan bagi manusia. Ya. Qissatuhu ma'rufah masyhurah, sedangkan kisahnya ma'ruf, ya, sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Wa kana tilka sana allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahun tersebut adalah tahun lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasarat min jumlati ilhasat da'watihi, maka ini termasuk kisah atau peristiwa yang menjadi tanda akan munculnya dakwah yang beliau hasud, yang beliau perjuangkan nantinya. Wa muqaddimati risalatih, sekaligus sebagai pendahuluan dari diutusnya beliau sebagai Rasul. Falillahil hamd wasyukur, maka hanya milik Allah lah segala pujian dan segala rasa syukur. Ya. Maka dijawab oleh rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fil, yang ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya, tentara yang begitu banyak jumlahnya, yang begitu mengerikan, itu bisa dikalahkan oleh makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, burung. Hanya dengan batu-batu yang kecil mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan salah satu peristiwa yang menjadi pendahulu atau menjadi tanda akan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kisah, sekali lagi, ini kisah yang benar-benar terjadi. Tentunya kita harus yakin, jangan kita percaya dengan ucapan orang-orang Barat, orang-orang Orientalis yang menyanggah kebenaran kisah ini. Karena jelas Al-Quran kalau sudah menyebutkan, ya itu pasti benar adanya. Kita bagi orang beriman tentunya percaya seperti itu. Dan selain itu bukti-bukti sejarah banyak yang membuktikan bahwasannya benar-benar terjadi peristiwa ini. Bahkan tahun itu 571 Masehi itu diabadikan sebagai tahun gajah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut surat Quraisy, ya, pada pertemuan berikutnya, yang tentunya masih ada kaitannya dengan surat Al-Fil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillah.